Nah, itu tadi adalah landasan-landasan yang telah saya pelajari. Ayam. Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, aku Dwi Sugesti Mega Muslimah, NIM D2019-1101. Di sini ada beberapa Q&A yang telah masuk dari dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu Ustadz Duni, sebagai tugas ujian akhir di semester 3 ini. Oke, di sini saya akan menjawab Q&A dari beliau. So, check it out. Oke, pertanyaan yang pertama. Berikan dasar dalam bertasawuf yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran sendiri banyak disebutkan keutamaan untuk bertasawuf. Namun ada beberapa yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan syarat hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan mereka yang berdoa agar ia memohon kepadaku. Maka yanlah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan haruslah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah senantiasa dekat dengan kita, hamba-hambanya. Maka kenapa kita mesti menjauh gitu? Iya enggak? Ayat yang kedua adalah dari surat Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dari ayat ini kita dapat mempelajari bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas kepada hamba-hamba. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian selayaknya burung yang pergi dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa jika seorang hamba mendekat sejengkal kepada Allah, maka Allah akan mendekat sehasta kepadanya. Dan jika hambanya mendekat sehasta kepada Allah, maka Allah akan mendekat sedepa kepadanya. Dan jika hambanya datang dengan berjalan kepada Allah, maka Allah akan datang kepada hambanya dengan berlari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Itu tadi adalah merupakan beberapa dari landasan bertasawuf yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang telah saya pelajari. Oke, pertanyaan yang kedua. Jelaskan inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Inti dari ajaran tasawuf sendiri ada dua hal, yaitu maqamah dan ahwaliyah. Maqamah sendiri terdiri dari taubah, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Nah, sementara ahwaliyah terdiri dari ikhwal khauf, syukur, tawadu, ikhlas, dan mutmainnah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menuju kehidupan tasawuf adalah tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs merupakan langkah terpenting untuk menuju kehidupan tasawuf, di mana tazkiyah al-nafs sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memiliki hati yang bersih dari berbagai penyakit hati, seperti iri, dengki, riya, sombong, dan sebagainya. Dengan tazkiyah al-nafs, seseorang akan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kata lain, tazkiyah al-nafs sendiri adalah sebuah upaya untuk menjadikan hati lebih bersih dan suci, baik zatnya maupun keyakinannya. Kemudian, langkah selanjutnya untuk menuju kehidupan yang tasawuf adalah melakukan mujahadah dan riyadah. Mujahadah sendiri adalah merupakan perang atau berjuang melawan hawa nafsu serta membawanya keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan mengharuskannya untuk melakukan syariat Allah, baik yang perintah maupun larangannya. Menurut para sufi, mujahadah adalah perang terus-menerus melawan hawa nafsu, dan perang ini dianggap sebagai perang besar atau al-jihad al-akbar, dan perang ini menggunakan sebuah senjata samawi berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara riyadah sendiri merupakan latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal terpuji, baik perkataan, perbuatan, maupun cara menyikapi hal-hal yang benar. Nah, riyadah sendiri dilakukan dengan 3
tingkatan pendekatan yang dilakukan hamba terhadap Tuhannya. Di antaranya adalah, ketiga tingkatan riyadhah itu sendiri antara lain adalah riyadhah orang awam, di mana upaya ini dilakukan untuk berbuat baik dengan cara berusaha memahami perbuatan yang dilakukannya, berbuat dengan sikap yang ikhlas dan tidak bercampur dengan sifat riya, dan memperbanyak melakukan kebenaran dalam pergaulan, baik dengan pergaulan dengan Allah, dengan sesama manusia dan makhluknya, serta dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua adalah riyadhah khawas atau riyadhah orang khawas. Riyadhah ini dilakukan agar kita lebih berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan baik sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau yang ada di sekelilingnya, kecuali kita mengikuti kata hati dan nurani kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah riyadhah orang khawasul khawas. Riyadhah ini merupakan tingkatan tertinggi dari dua tingkatan yang sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan untuk berbuat baik, untuk mendapatkan kesaksian Allah dan makrifat atau kebersatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebersatuan di sini maksudnya adalah bersatu dengan Allah dalam keadaan wujud yang masih berbeda, yaitu Allah sebagai Sang Pencipta atau Al-Khaliq, sementara manusia yang bersatu dengan Allah adalah tetap sebagai makhluk. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Menurut saya, urgensi tasawuf pada masyarakat modern saat ini adalah sedang menjadi fenomena yang menarik, bahwa di tengah habitat kemajuan ilmu dan teknologi, orang-orang cenderung lari ke pencarian spiritual. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi atau iptek pada saat ini belum bisa memuaskan hasrat rohani dari manusia-manusia itu sendiri. Hal ini menjadi urgensi dan signifikansi tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Ada beberapa faktor yang menandai arti penting tasawuf bagi kehidupan manusia modern saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tasawuf merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap diri manusia. Maksudnya adalah bahwa tasawuf ini merupakan sifat dasar atau sifat yang dimiliki oleh setiap insan manusia, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Sang Khaliq. Baik, yang kedua adalah tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang mengarah pada dekondensi moral dan anomali nilai-nilai, sehingga tasawuf akan mengantarkan manusia pada tercapainya supremation of morality atau keunggulan dan kejayaan akhlak. Yang ketiga adalah tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin yang syariah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Thariqah atau tarekat merupakan memiliki arti sebuah jalan, metode, mazhab, atau sebuah sistem, aliran, atau keadaan. Sedangkan secara istilah, tarekat sendiri artinya ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Tarekat itu sendiri dibangun di atas pondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Karena masing-masing orang memiliki pemikirannya masing-masing tentang apa itu cinta dan apa itu nafsu, maka menurut saya perbedaan antara cinta dan nafsu adalah jika yang kita rasakan adalah rasa ingin menyayangi, melindungi, dan saling menasihati dalam kebaikan, tidak ada perasaan ingin merusak pasangan atau menjerumuskan ke arah yang tidak benar, maka itu adalah cinta. Cinta selalu ingin memberi, nafsu hanya ingin diberi. Cinta yang berlandaskan nafsu cenderung tidak mau rugi bahkan untuk pasangannya sendiri. Cinta yang berlandaskan nafsu hanya ingin memanfaatkan pasangan untuk memenuhi nafsunya semata. Nafsu akan membawa hubungan kepada keegoisan dan hanya akan penuh dengan dosa. Na'udzubillah. Baik, ke pertanyaan terakhir, agak panjang ya, saya baca. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah.
Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tidak ada keluarga atau harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Jika saya adalah damar dalam cerita tersebut, mungkin sekali waktu saya akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi, dan mungkin saya akan sempat menyalahkan keadaan. Tapi saya yakin akan ada hikmah di balik semua ini, karena saya percaya dengan janji Allah bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan bahwasanya Allah tidak akan membebani makhluknya dengan sesuatu atau suatu musibah atau masalah yang tidak atau di luar kendali makhluknya. Dan untuk menuntut ilmu, saya akan upayakan untuk terus melanjutkannya, entah itu diselingi dengan bekerja atau berusaha mendapatkan beasiswa yang ada. Segalanya akan saya lakukan untuk terus melanjutkan pendidikan, karena sekali lagi saya percaya bahwa Allah selalu meletakkan sayap kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu di jalannya, dan Allah akan memudahkan kita dalam meraih ilmu yang akan kita inginkan, insya Allah. Baik, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Hilmi untuk melengkapi tugas ujian akhir saya. Cukup menyenangkan. Mungkin ada ucapan atau perbuatan saya selama proses penjawaban pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.